Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda siang ini dalam acara Jambi Bicara Selasa 30 September 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kualitas pelaksanaan MBG atau makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Bersama narasumber yang akan berbincang bersama kita pada siang hari ini, saya perkenalkan yang sudah hadir di studio. Ada Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Umar MM. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Umar sudah hadir di studio TVRI. Dan juga hadir di studio TVRI ada Pak Suyadi MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMA 3 Jambi. Assalamualaikum Pak Suyadi. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir. Dan juga akan bergabung nanti bersama kita melalui sambungan Zoom ada Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Bapak Syafrizal. Apa kabar Pak Syafrizal? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung. Apa kabar Pak Umar? Waalaikumsalam Pak Yal. Baik, saya ke Pak Syafrizal terlebih dahulu. Pak Syafrizal, pemerintah tentunya punya program nasional yang patut kita dukung bersama, yaitu makan bergizi gratis di bawah Badan Gizi Nasional. Nah, dari perjalanannya tentu banyak hal yang terjadi, ada beberapa hal negatif, misalnya siswa-siswa yang keracunan di berbagai daerah, mudah-mudahan di Provinsi Jambi tidak ada. Nah, salah satu yang menjadi evaluasi dari pemerintah pusat adalah bahwa SPPG atau dapur itu harus memiliki SLHS, Pak ya. Nah, mohon dijelaskan ini Pak, SLHS ini apa? Dan setahu Pak Syafrizal, apakah SPPG atau dapur yang ada di Provinsi Jambi, apakah sudah mengantongi izin ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa TVRI Jambi, pertama kami sampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas kami hari ini tidak bisa bergabung karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi izin kami mewakili beliau untuk berdiskusi melalui TVRI ini terkait dengan program makan bergizi gratis. Baik, jadi kalau berbicara tadi terkait dengan sertifikat layak higien sanitasi SLHS, jadi pertama kita sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah operasional ini bisa dipastikan sudah memiliki SLHS. Nah, SLHS ini pertama ini dikeluarkan kalau dulu itu di pelayanan satu pintu dan terpadu. Nah, saat ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Nah, kami di Dinas Kesehatan Provinsi ikut berperan memantau dan ikut pendampingan kepada teman-teman yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita juga sudah menyiapkan tenaga untuk pelatihan penjamah makanan sebelum SPPG beroperasional. Nah, kemudian sebenarnya apabila sudah SLHS sebenarnya secara layak higien itu sudah layak memang operasional karena di SLHS ini semuanya sudah tercakup di situ, gitu ya. Ada mulai dari pemeriksaan laboratoriumnya, kemudian laboratorium itu lengkap, mulai dari bagaimana kondisi air minumnya, gitu ya, air yang mau dikonsumsi, gitu. Untuk pencucian, mulai dari pencucian dan untuk dipakai untuk memasak itu harusnya sudah dipastikan. Kemudian begitu juga kelayakan secara personal dapurnya, gitu, alat-alat masaknya semua sudah dipastikan. Jadi seharusnya memang kalau sudah SLHS harusnya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tadi Pak. Jadi kembali lagi itu semua berapa SPPG sekarang itu yang sudah personal sekitar 40 kalau nggak salah saya itu sudah SLHS semua ya. Iya. Adapun yang ini mungkin ada yang 1-2 itu masih berproses gitu Pak. Mungkin itu Pak informasi awalnya. Baik Pak,
Pak Syafrizal, saya memastikan kembali, mengkonfirmasi kembali bahwa seluruh SPPG di Provinsi Jambi yang sudah beroperasi, Bapak bisa menjamin bahwa sudah mendapatkan surat SLHS, Pak? Ya, ya. Betul, Pak ya? Yang personal, sebentar. Ada berapa orang? Berapa? Ya, jadi data terakhir yang kami terima, 33 yang personal sudah dipastikan sudah mempunyai sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, 7-nya sedang berproses gitu. 33 ini seprovinsi Jambi, Pak ya? Atau di kota Jambi? Di Jambi. Seprovinsi. Tapi sebagian besar di kota Jambi. Oke. Yang 7 itu berarti belum beroperasi, Pak ya? Karena masih proses. Sudah personal tapi dalam proses, sambil berproses. Oh, boleh Pak seperti itu? Sebenarnya ini karena apa? Karena memang kita kebutuhan, jadi di bawah pengawasan sambil berjalan, Pak. Karena memang dari Kementerian Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, kemarin kita ikut Zoom bersama Pak Gubernur dan Pak Sekda. Itu SLHS itu harus wajib keluar dalam waktu minimal 2 minggu, Pak. Jadi harus ada kepastian dia bisa menerima sertifikat atau tidak. Jadi waktunya 2 minggu dari Kemendagri. Baik, nanti kemarin Pak, 2 hari yang lalu kami Zoom. Baik, nanti saya perdalam lagi Pak, bagaimana sebenarnya proses mekanisme pengajuan dan proses sertifikasi itu nanti saya tanyakan kembali, tapi saya harus ke Pak Umar terlebih dahulu. Pak Umar, terima kasih tadi sekali lagi sudah hadir ini karena penerimaan manfaat ini kan di bawah peserta didik dan di bawah koordinasi lah ya, di bawah tanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Nah, saya bertanya, apa peran Dinas Pendidikan di MBG ini? Apakah sebatas hanya memberikan data peserta didik atau dilibatkan dalam hal-hal tertentu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terhadap program MBG ini, Pak. Karena memang MBG itu salah satu tujuannya untuk meningkatkan gizi peserta didik kita, Pak. Nah, untuk Provinsi Jambi memang itu sudah mulai dari akhir tahun kemarin itu sudah mulai proses pendataan terhadap peserta didik. Di Provinsi Jambi itu ada sekitar, khusus untuk SMA, SMK, dan SLB itu ada sekitar 493 satuan pendidikan. Ada sekitar 135.000 peserta didik, Pak. Ini 135.000. Nah, ini tentu menjadi beban tersendiri karena distribusi peserta didik dan satuan pendidiknya itu yang luar biasa jangkauannya. Nah, dari awal tahun kemarin kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi terutama dengan MBG, tim MBG itu terakhir Pak, kemarin kita ada koordinasi di bawah Kementerian Pak Mendagri. Itu salah satu peran kita adalah selain menyediakan peserta didik untuk menerima manfaat dari MBG itu adalah kita berharap satuan pendidikan itu menyiapkan peserta didik khusus yang ini Pak Kepsek, yang yang terlibat di UKS, usaha unit kesehatan sekolah. Artinya untuk membantu juga kawan-kawan di dinas kesehatan khusus di satuan pendidikan di sekolah itu nanti akan kita libatkan juga mengaktifkan kembali UKS itu. Karena UKS itu ada kader-kadernya, Pak. Kader-kadernya juga adalah peserta didik. Nah, kita berharap dengan keterlibatan dari peserta didik ini bisa mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan dari MBG itu. Kami pikir seperti itu. Dari 493 tadi Pak SMA ya Pak ya? Betul. SMA, SMK? SMA, SMK, SLB Pak. SLB. Nah itu sudah berapa Pak yang menerima manfaat dari MBG ini? Sampai hari ini itu ada baru 19 satuan pendidikan Pak
Seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi, 19 satuan pendidikan, 10 SMA dan 9 SMK. Tersebar di beberapa kabupaten kota gitu. 11 kabupaten sudah ada semua, Pak? Sudah semua, Pak. Nah, dari 19 satuan pendidikan itu sudah sekitar 12.700 peserta didik kita yang menerima manfaat dari MBG ini. Pak, mayoritas yang mendapatkan MBG ini sebenarnya SMA yang bagaimana? Apakah yang, mohon maaf, kelasnya menengah ke bawah, ininya orang tuanya, atau ya secara umum saja semuanya dapat gitu? Kalau kita lihat dari arahan pemerintah, sepertinya akan semuanya nanti akan menerima, Pak. Jadi sekitar 135.000 itu akan menerima, karena tidak ada klasifikasi khusus dari masing-masing sekolah itu untuk menerima. Misalnya SMA 3, itu kan ada sekitar 1.300-an ya, Pak. 1.200-an peserta didik itu seluruhnya menerima gitu. Kemudian di Kota Jambi ini juga ada SMA 10. Nah, SMA 10 itu sekitar 800-an. Jadi berapapun jumlah peserta didik di sekolah itu, dia akan menerima manfaatnya, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Suyadi. Pak Suyadi, sudah berapa lama Pak SMA 3 menerima manfaat MBG? SMA 3 ini baru tanggal 22 September mulainya. Jadi ini baru masuk minggu kedua. Untuk siswanya saja ya, gurunya enggak ya? Kalau siswanya ada. Jadi kalau gitu, masih awal-awal itu masih masih honeymoon. Jadi semuanya masih bagus-bagus. Oke, baik. Pak, gimana awalnya? Apakah ada, kan beberapa di media viral ya terkait dengan ada perjanjian, apa bentuknya ya? Perjanjian apa ini? Apakah antara Dinas Pendidikan dengan SPPG atau SPPG-nya langsung dengan SMA? Apakah ada perjanjian, Pak? Atau sebenarnya Bapak koordinasinya dengan siapa gitu maksudnya terkait dengan MBG ini? Jadi yang pertama di awal tahun 2025 kami sudah didatangi dari tim Babinsa waktu itu mencatat jumlah siswa ini semuanya. Yeah. Terus akhirnya mungkin karena terlalu lama itu nggak jadi. Terus di bulan Juni kemarin di tahun ajaran baru ini didatangi lagi oleh tim dari SPPG, tim MBG lah kami tahunya. Itu datang, bahkan ada tiga dapur yang datang ke sekolah. Yang pertama yang dari Talang Banjar, kemudian dari Jelutung itu ada 2. Yang sekarang ini yang dari Jelutung tapi Simpang Surya arah ke Kebon Andil sana, dari Kecamatan Jelutung. Nah, mungkin karena itu yang paling dekat, itu yang kami melakukan MOU. Dan bahkan sebelum itu kami tunjukkan, saya panitia di sekolah ini untuk datang coba dicek dulu seperti apa dan bagaimana memastikan. Akhirnya benar didatangi, itu istilahnya ini paling dekat, Pak. Jadi kalau toh ada misalnya trouble di jalan itu diminimalisir itu pengantaran tadi. Nah, setelah itu kami memang betul sebelum melaksanakan MBG itu harus ada MOU antara sekolah dengan SPPG. Pokoknya kami tahunya dari tim dapur yang ditunjuk di situ ke sekolah. Ada beberapa sih poin-poinnya, ada 8 atau 9. Mungkin yang masih mungkin masukan juga untuk Dinas Pendidikan. Itu salah satunya jika ada alat yang rusak. Alat itu kan ada ompreng ya. Alat rusak atau hilang, sekolah yang harus mengganti. Nah, sementara kalau sekolah negeri itu kan sumber utamanya hanya BOS. Yang lain-lainnya kalau toh ada itu ya insidental saja itu. Nah, maksudnya mungkin perlu ada usulan bagaimana kalau BOS ini untuk mengcover, kalau misalnya ya kita namanya anak-anak SMA, anak-anak sekolah, kadang-kadang sudah dikasih tahu, sudah ini juga masih ada. Apalagi kami itu ada 1.239 murid, Mas, yang harus di setiap harinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk guru ini juga masukan, meskipun saya baca di mana itu di media sosial lah, ada salah satu pejabat yang menyampaikan nanti akan dikasih honor, nah tapi juga belum tahu dari mana. Karena kami itu membentuk panitia itu ada 6 orang untuk ngurusi MBG di sekolah. Pertama adalah wakil kesiswaan sama
kepala TU. Kenapa ini tadi kalau kepala TU kan tidak terlibat ngajar. Terus yang keempat lagi yang ngurus itu TU. Kalau guru kan punya tugas ngajar, nanti khawatir gurunya nggak ngajar malah ngurus MBG. Nah, apa tugas-tugas dari panitia itu, Pak Sudi? Tapi nanti Pak menjawabnya. Kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Hari ini kita membahas mengenai menjaga kualitas pelaksanaan MBG di Jambi. Pak Suyadi, Kepala Sekolah SMA 3, berarti MBG tadi sudah berjalan kurang lebih berapa minggu Pak ya? Berarti 2 minggu. 2 minggu berjalan. Dan itu setiap hari Pak ya? Iya. Setiap hari. Nah, berarti awalnya ada MOU, didata dulu, kemudian ada MOU antara pihak sekolah dengan pihak dapur atau SPPG. MOU-nya isinya apa saja Pak? Apakah ada hal-hal yang kan beberapa ada, kalau ada yang sakit tidak boleh dirahasiakan, kalau ada keracunan apa? Atau normal-normal aja Pak? Ada. Yang tadi ada banyak sih mungkin. Ada sisa foto ya, di sini. tapi isinya normal isinya semua. Normal, hanya yang menjadi catatan yang misalnya ada penggantian ada tadi penggantian tadi ya. Kalau sekolah mengganti, sementara kalau sekolah negeri kan sumber utamanya dana bos. Mungkin nanti sekalian nyampaikan ke Pak Kadis untuk bisa apa di tahun depan. Nah, terkait dengan panitia yang Bapak bentuk, ini panitia ini hanya inisiatif dari SMA 3 atau di tempat lain juga seperti itu? Dan tentu kalau membentukkan panitia ini kan ada energi orang yang kemudian dilibatkan untuk mengatur itu. Sebenarnya mengaturnya bagaimana sih Pak? Teknisnya panitia itu siapa dan teknis mengaturnya bagaimana? Jadi kalau untuk di SMA 3 kami membentuk ada ketua, kemudian ada sekretarisnya atau penanggung sekretaris, terus dibantu koordinator. Koordinator itu kami ada koordinator kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan 1 sebagai cadangan. Kenapa? Kalau nanti ada yang sakit masih bisa tercover, namanya juga manusia kan Mas. Nah, jadi tugas mereka itu ketika MBG datang, itu kan ada 1239 ompreng tadi atau 1240-an ompreng tadi harus diatur. Ini loh untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Itu datangnya pakai mobil? Bareng pakai mobil. Jam berapa Pak kira-kira? Kalau kami minta setengah 12. Sudah datang? Iya, paling cepat misalkan setengah 12 itu udah misalnya paling nggak setengah 12 udah. Kalau kecepatan nanti khawatir tidak layak. Nah, terus tugasnya dibagi-bagi, nanti tiap kelas itu udah kami tentukan yang piket ngambil makanan. Ngambil makanan terus dibagikan ke mereka. Nah, dengan data memang ketika ada siswa yang nggak masuk itu nggak usah diambil. Nah, kita sapa telepon dulu Pak ya. Iya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Farji ketemu lagi. Ya Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Dengan persoalan yang sama gitu. Terima kasih. Betul Pak. Atas waktunya. Menarik nih. Biar kita bersih-bersih Jambi. Yang terhormat tentu dari PLT Kadis Pendidikan Provinsi Jambi ya, dan dampingi oleh Bapak juga Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Jambi. Saya berada di luar nih, Rumah Sakit Mitra. Tadi diberi oleh produser judul dan narsum. Jadi saya nggak ngerti Pak Didi ceritanya. Itu judulnya tahu. Ya. Jadi beri ya, artinya ya masalah interaktif kemarin ya, kita lanjutkan kesiapan MBG juga ya. Ya betul Pak. Hari ini membahas tentang SLHS-nya Pak. Memang betul ini harus dibicarakan karena KLB. Di Indonesia kejadian luar biasa, ingat ya, kita warning nih di Jambi ya, termasuk menjaga kualitasnya. MBG yang diurus itu ya ribuan orang, bukan ngurus 10 orang. Bukan perkara mudah, jadi wajar kalau terjadi error. Nah, koordinasi dan taat aturan serta persyaratan itu penting, harga mati. MBG semua disuap anak-anak itu. Yang kaya disuap, yang miskin disuap, kasih makan. Seharusnya maksud Pak Prabowo itu orang miskin ekstrim itu yang disuap. Ingat,
makanya gelabakan yang dikasih makan ini. Justru itu banyak menyimpang. Nah, kembali ke tata kelola, ya di teknis diperkuat. Bagaimana itu di Jambi? Tolong dijelaskan. Nah, terakhir di SPPG-nya harus ada tenaga pengelola IPAL. Ingat, di rumah sakit itu ada tuh, instalasi pengolahan air limbah. Karena IPAL ini akan banyak dia membuang limbah, Pak Badi, ribuan. Jadi justru itu tolong dibentuk itu di SPPG-nya. Ya. Apalagi nanti rencana SPPG ini akan diadakan di sekolah. Nanti limbah kemana-mana untuk rumah masyarakat. Ya saya hanya warning aja. Ya jangan nanti ada limbah baru dibuat IPAL-nya, instalasi UPTD, instalasi pengelola air limbahnya. Jadi itu penting menurut saya. Ya. Karena banyak ribuan yang diurus. Saya rasa demikian Pak Imparisi. Ya. Semangat terus kita, tetap optimis, kita bisa mampu untuk yang clear and clear baik di Jambi, UPTD-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Yudi, dan tentu harapan kita semua supaya program ini juga semakin sempurna, semakin baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya ke Pak Safrial lagi. Pak Safrial. Pak Safrial. Halo? Ya, Pak Safrial, kembali lagi Pak tentang SLHS tadi Pak. Bagaimana secara umum proses untuk mendapatkan SLHS itu seperti apa Pak? Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya LSHS ini sangat sederhana. Setelah ada percepatan oleh Kementerian Dalam Negeri ya dalam proses perizinannya. Jadi yang pertama 1 hari lebih kurang waktunya itu pihak SPPG mengajukan SLHS SPPG-nya ke Dinkes Kabupaten Kota setempat. Nah, di sana dia harus membawa SK penetapan, ini secara manual ya Pak ya, penetapan SPPG dari BGN. Kemudian ada layout dapur SPPG-nya, karena memang sudah disiapkan oleh BGN. Nah, kemudian di Dinas Kesehatan, ini akan melaksanakan, ini lebih kurang waktunya 6-11 hari, standarnya ini. Pertama inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel itu memakan waktu lebih kurang 1 hari. Kemudian hasil uji laboratorium air dan makanan itu lebih kurang 5-10 hari. Nah kemudian kursus atau pelatihan penjamah makanan ini lebih kurang 2 hari Pak. Nah setelah itu terakhir di Dinas Kesehatan atau di Pemda persetujuan apabila memenuhi persyaratan oleh Dinas Kesehatan atau yang ditunjuk oleh Pemda lebih kurang 1 hari. Jadi lebih kurang total itu ada 13 hari Pak. Itu Pak prosesnya. Baik. Manual. Ya, secara manual. Berarti ada tim, jadi ada pengajuan dulu dari SPPG kepada Dinas Kesehatan, kemudian tim dari Dinas Kesehatan untuk memverifikasi turun langsung ke lapangan seperti itu Pak ya? Ya, menguji itu ya termasuk turun ke lapangan, termasuk menguji sampel tadi di laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Baik, Pak, berarti SLHS ini apakah kemudian sudah setelah terbit kemudian sudah gitu, atau harus ada dicek secara berkala gitu Pak? Oh ya, setelah terbit boleh operasional dan pengecekan memang dilakukan berkala ya. Bahkan instruksi terakhir ini Dinas Kesehatan dan Kesmas ini wajib untuk melakukan pengawasan bahkan setiap hari gitu ya. Nanti tentu melalui jaring-jaringannya. Kalau logikanya kalau setiap hari ya kalau SPPG-nya sudah operasional semua ya mungkin nggak tercover. Mungkin nanti akan dijadwal. Yang jelas nanti kita punya 11 kabupaten kota itu 11 Dinas Kesehatan kabupaten kota. Kemudian ditambah Kesmas kita, Provinsi Jambi itu ada 208 Kesmas. Yang itu semua sudah terakreditasi dan artinya sudah mampu melayani sesuai standar gitu. Jadi memang mulai dari bahan makanannya itu harus dicek, kemudian pemeriksaan penjamahnya, orangnya, kemudian pemeriksaan lingkungan fisik dapur, kemudian tersedianya bank sampel pangan. Jadi sampel pangan itu harusnya ada gitu ya. Karena nanti akan diperiksa apalagi ketika ada terjadi mungkin yang dicurigai tadi mungkin keracunan dan lain-lain. Kemudian juga pemeriksaan dengan tes cepat. Nah ini sedang
sedang diusahakan oleh Kemendagri. Hasil Zoom kemarin itu akan dikirim ya, tapi belum ada, saat ini belum ada. Nah, kemudian di sekolah sendiri itu sebenarnya rekomendasi terakhir Pak Kadis Pendidikan ini harus melibatkan wali murid gitu ya. Jadi pengecek kondisi pangan sebelum dibagikan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mencuci tangan sebelum makan, bagaimana makanan itu ketika sampai di sekolah ditempatkan di mana gitu ya. Harus tempatnya yang memang standar, umpamanya tidak terpajan panas gitu ya. Suhunya suhu ruangan umpamanya. Tidak ditaruh di lantai umpamanya, yang apalagi lantainya umpamanya ya lantai tanah atau lantai ubin gitu. Jadi harus ada alasnya. Nah, itu memang harus dilakukan, Pak. Prosesnya seperti itu. Oke, Pak, tadi ada yang perlu penjelasan lebih lanjut tentang apa istilah Bapak tadi? Penjamah makanan, Pak ya? Iya, pelatihan penjamah makanan. Apa itu, Pak? Maksudnya bagaimana? Nah, itu adalah yang petugas masak yang di dapur itu kan tidak semuanya mengerti cara-cara mengolah makanan. Ya, baik makanan umpamanya bagaimana proses pemilihan bahannya, pencuciannya, bagaimana memprosesnya, lama memasaknya, penyajiannya, itu semua ada, Pak, di pelatihan penjamah. Jadi penjamah makanan itu maksudnya yang tukang masak ya, Pak? Tukang masaknya. Relawan yang tukang masaknya itu. Oke, berarti ada pelatihannya, Pak ya? Supaya standar gitu. Kalau masak kan semua orang mungkin bisa masak, tapi masak yang diinginkan ini supaya umpamanya nilai gizinya nggak hilang, umpamanya ngerebus daun, sayur-sayur. Nah, ini kalau kelamaan kan malah bukan ada nilai gizinya, malah yang keluar adalah baik. Baik, gitu. Baik Pak, nanti saya perdalam lagi, saya ke Pak Umar. Pak Umar, jadi semuanya harus berkolaborasi ya. Siap. Ternyata artinya SPPG-nya harus ada SLHS-nya. Ya. Kemudian makanan disampaikan ke sekolah juga, pihak sekolah juga harus punya protap lah gitu. Ya. Yang bagus ditaruh di mana, segala macam pembagiannya. Kemudian setelah itu juga jangan sampai rusak gitu Pak ya, supaya enggak mengganti gitu. Nah, bagaimana bentuk koordinasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan munculnya ini barusan yang terjadi seperti mudah-mudahan tidak terjadi di Provinsi Jambi, tapi beberapa juga ada keracunan di beberapa daerah. Ya, kita sesuai arahan Pak Sekda waktu Zoom kemarin memang selain Dinas Pendidikan itu ada tim dari MBG juga. Itu ada Korwil sudah sekarang, Pak. Jadi Korwil ada satgasnya atau tidak, Pak? Satgas ya, Pak. Jadi satgasnya itu Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi 1 orang. Nanti dia mengkoordinir SPG. Kemudian ada lagi di tim di masing-masing kabupaten kota, 1 orang per kabupaten kota, kemudian per kecamatan. Tapi yang ada SPG-nya gitu, Pak. Nah, ini koordinasi kita sudah mulai lancar sekarang, terutama nanti memang juga terkait dengan yang di penyediaan makanan itu. Jadi memang Dinas Ketahanan Pangan juga sudah dilibatkan, artinya di dalam Satgas memang Provinsi Jambi secara khusus terkait dengan program ini sudah sangat serius, Pak, karena memang beberapa OPD itu dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan ini. Terkait di sekolah memang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita akan memaksimalkan fungsi dari UKS di masing-masing sekolah, karena peran kita yang berkenaan langsung dengan MBG, saya pikir pada proses itu, karena proses penyiapan makanan, bahan-bahan segala macam, ini ada tusinya. Tapi bagi kita di Dinas Pendidikan adalah untuk memaksimalkan masing-masing satuan pendidikan itu memfungsikan kembali unit kesehatan siswa sekolah itu, Pak. Jadi ini nanti bisa mungkin berkolaborasi seperti yang disampaikan Pak Kepsek SMA 3 tadi terkait dengan misalnya penyiapannya, mungkin bisa dilibatkan dari peserta didik yang menjadi kader-kader dari UKS itu. Oke, baik. Apakah mungkin Pak, anak-anak UKS kan masuk kelas juga gitu maksudnya? Bagaimana maksudnya? Jadi kalau teknis ya mungkin sebenarnya kalau untuk UKS
ketika nanti ini apa ya bisa saja itu artinya kan mungkin saya setuju dengan sampaikan Pak Umar tadi kan perlu dinas pendidikan atau ini perlu mengadakan pelatihan misalnya di setiap sekolah diambil berapa orang paling tidak Pembinaan, untuk ya. apa misalnya mitigasi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan tadi nanti seperti apa dan bagaimana. Nah kalau kami kan selama ini yang piket dia kan tugasnya hanya ngambil ke apa kami tentukan 4 orang per kelas ngambil nanti dibagikan ke teman-temannya kemudian dibagikan ke teman-temannya dibalikin lagi dengan waktu tertentu. Kalau tidak habis Pak atau ada yang tidak mau makan ada Pak? Ada biasanya mungkin nanti kalau kemarin saya pesanin kalau nggak mau makan kasih aja kawannya yang mungkin ada nambah atau belum sarapan. Jadi seperti itu. Ya, oke. Nah, sampai sejauh ini apakah ada orang tua siswa atau wali murid Pak yang kemudian menanyakan ini gimana nih ada kejadian-kejadian di beberapa daerah, ada kekhawatiran gitu dari pihak orang tua atau ya tenang-tenang saja kalau di SMA 3 tidak ada pernah ada pertanyaan atau apa kekhawatiran dari orang tua? Kalau selama ini karena kami ini masih baru ya baru 2 minggu. Kami belum menemukan pertanyaan seperti itu. Cuman memang kami sampaikan ke siswa. Sekarang ini kan siswa posisinya tidak boleh bawa handphone kan. Kalau toh kami di ini masukkan ke locker ada tempat. Kami sampaikan kalian kalau ada apapun masalah sampaikan ke tadi ada apa misalnya kan ada tim. Kalau tim nggak sampai wali kelas dulu. Wali kelas baru ke tim baru nanti ke kepala sekolah. Silahkan yang kalian temuin siapa gitu. Contoh ini ya mungkin yang kemarin ini ada menu itu apa sandwich. Sandwich itu kan roti yang isinya dikasih ya, ada sayur, ada telur, ada daging. Ada telur itu kan. Ya. Nah sementara kita orang Indonesia ya kalau namanya makan itu nasi gitu. Oh berarti MBG-nya semua sandwich, tidak ada nasinya, tidak ada apa? Ya hanya kalau satu. hari itu kan menunya itu beda-beda. Misalnya saya karena tidak sekali saya waktu itu ada yang nggak masuk, ada ini kan dikasih sama panitia, Pak ini ada ini kan ya, cobalah saya cicip. Karena masih awal kan masih ya saya pikir masih bagus kan kami misalnya tadi kan. Nah pernah waktu itu laporan katanya sandwich ini anak-anak merasa belum apa misalnya belum makan belum gitu. makan siang kalau belum makan nasi. Belum makan nasi sehingga waktu itu tim kami humas kami Pak Christoph coba ke dapur ditanyakan gitu. Mungkin kalau untuk daerah tertentu bisa jadi cocok. Tapi kalau terutama kami di Jambi anak-anak ya nyalakan lupa ini kan makan siang gitu loh. Jadi itu yang kemarin disampaikan. Ya sebenarnya bisa jadi di SPPG dapur itu sudah punya jadwal Senin telur, Selasa apa itu sudah ada. Oke, jadwal menu-menu makanan itu tidak diinformasikan ke sekolah Pak ya? Kami tidak, kami hanya menerima gitu. Aja menerima saja. Baik, itu dia dulu. Nggak bisa request. Nggak kita bisa dulu request. pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali di Jambi Bicara menjaga kualitas pelaksanaan MBG. Pak Safrizal masih bersama kami Pak ya? Ya, Pak Safrizal, apa yang perlu fokus ditekankan kepada SPPG atau dapur untuk menjaga kualitas Pak? Apanya Pak? Ya, baik. Sebenarnya setelah dia personal banyak yang perlu diperhatikan karena tidak ada yang dianggap sepele di situ, Pak. Makanya setiap harus melibatkan terutama dinas kesehatan dan puskesmas untuk dilihat kesiapannya setiap hari gitu ya. Tadi dari mulai rantai awalnya bagaimana proses bahan makanan itu sampai, bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana tadi proses pengolahannya, kemudian setelah pengolahan tadi penyajiannya gitu. Nah penyajiannya itu kan ini bahan dimasak maksimal itu 4 jam. Secara aturan itu harus sudah memang harus sudah dikonsumsi. Nah kemarin mungkin karena mungkin masih di awal, kemudian terlalu banyak mungkin penerima manfaatnya belum, kita baru mulai mungkin kesiapannya belum, sehingga mungkin masaknya mungkin tadi terlalu cepat, sehingga penyiapannya
memakan waktu yang lama. Nah, sampai di sekolah mungkin dimakan sekitar jam 10, jam 11 ya. Iya Pak, Pak. Jam 12 Pak. Jam 12 malah. Ih. Nah, ini kan Kalau untuk SMA. kalau seandainya disiapkannya itu subuh, berarti kan lebih 4 jam gitu. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada mereka dan juga pihak sekolah, memastikan sebelum dimakan itu juga harus dilihat dulu, dicek gitu ya. Pak Safrial. Kemudian, ya Pak Safrial, kan masing-masing SPPG atau dapur ini masaknya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 Pak ya untuk penerima manfaat atau untuk siswa. Nah, standarnya untuk masak sebanyak orang itu Pak, berapa apa tadi Pak, penjamah atau penjamah makanan atau tukang masaknya Pak? Ya, sebenarnya tidak diwajibkan sebenarnya Pak ya, umpamanya langsung operasional itu langsung 3.000 4.000. Nah, malah rekomendasi itu bertahap. Umpamanya mampunya 500 dulu dicoba gitu selama berapa minggu gitu. Kemudian naik 1.000, kemudian naik ke 1.500. Nah, itu maksimal yang Bapak sebut tadi itu 3.000 itu maksimal. Nah, makanya sekarang sedang dievaluasi. Karena alhamdulillah kalau di Jambi tidak ada kejadian, tapi melihat kejadian di luar Jambi, di luar provinsi Jambi, terutama di Pulau Jawa, kita sudah mengingatkan. Makanya kita sesuai kemampuan, ya sesuai kemampuan. Patokannya tadi adalah makanan itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Setelah dimasak, disajikan untuk dimakan. Artinya mereka menyesuaikan dengan kemampuan tadi. Kalau memang dievaluasi tidak sanggup, ya dikurangi Pak kapasitasnya untuk sementara ini. Karena standar sekarang itu tenaga penjamanya itu lebih kurang itu 5 orang Pak. 50 totalnya. Ya, petugas di SPPG itu 50 totalnya, tapi itu semua Pak. Mulai dari sapamnya, cuci omprengnya, yang masaknya sekitar 6 sampai 8 orang Pak. Nah, itulah menyesuaikan dengan kemampuan tadi sebenarnya. Bagaimana jumlah peralatannya, kan terpengaruh juga Pak, jumlah kompornya berapa gitu. Walaupun tukang masaknya banyak, kalau kompornya umpamanya walaupun tersedia banyak tapi tidak aktif gitu, ya mungkin berpengaruh. Makanya kita memantaunya salah satunya memastikan makanan itu jangan sampai lebih dari 4 jam. Oke, Pak Safrial. Baik Pak. Pak, nan judulnya kan MBG ya Pak, makan bergizi gratis. Berarti harus bergizi nih Pak. Nah, dengan memasak 3.000 tadi misalnya maksimal, berapa ahli gizi Pak yang dibutuhkan seharusnya di dalam SPPG itu? Nah, kalau standar yang ada saat ini sesuai aturan dari BGN itu 1 orang Pak. Jadi satu SPPG itu 1 kepala kepala gizinya, ahli gizinya 1 orang Pak. Ya, menurut Bapak itu sudah pas atau harus ditambah? Sedang dievaluasi Pak. Kalau kadang-kadang saya tidak bisa juga komentarin itu. Bagaimana dengan tadi ada penelpon Pak Yudi di Telane tentang IPAL Pak, instalasi pengelola dari limbah. Ya, limbah. Apakah itu bagian dari SLHS Pak syaratnya? Sebenarnya masuk bagian SLHS, tapi itu masih umpamanya kalau di Kota Jambi disarankan, ini kita kan ada pengolahan limbah yang diadakan Kota Jambi itu yang di Sijinjang. Nah, itu disarankan kepada mereka itu untuk membuat kerjasama MOU untuk pengolahan limbah itu. Nanti limbahnya diangkut ke sana gitu, difasilitasi. Atau kalau yang di kabupaten kota yang belum punya itu, ya disarankan mereka mempunyai kolam-kolam, ya kolam-kolam untuk pengolahan limbah sebelum limbah itu dibuang langsung ke badan sungai atau ke parit-parit yang masyarakat umum, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Safrial. Saya lagi ke Pak Umar. Pak Umar, nah terakhir ini Pak, di segmen terakhir, maksudnya Bapak kan sebagai penanggung jawab pendidikan di Provinsi Jambi, masyarakat menjaga supaya masyarakat tidak resah, tidak panik, kemudian merasa tenang, ya, anaknya berangkat sehat kok pulangnya nanti sakit gitu kan. Ada kekhawatiran. Mohon dipastikan bahwa MBG ini benar-benar bergizi dan apa perannya nanti Pak ke depan, bagaimana? Yang pertama tentu kami akan terus berkoordinasi dengan pihak SPPG Pak. Karena memang penanggung jawab terhadap penyediaan makanan itu adalah dari
dapur-dapur itu. Nah, kita berperan untuk menjamin bahwa seluruh menu-menu yang disampaikan ke peserta didik kita itu adalah sudah sesuai dengan syarat-syarat higienis tadi, Pak. Sehingga memang ketika sudah dikonsumsi itu sudah baik, dan memang ini terakhir gini, Pak, kami meyakini bahwa program ini juga akan bertautan dia dengan program misi Bapak Gubernur untuk memantapkan untuk Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ketiganya itu kan memantapkan kualitas sumber daya manusia. Dan kami berharap memang ketika program MBG ini bisa dilaksanakan tepat sasaran, gizinya yang terbaik yang disampaikan ke peserta didik, maka sumber daya manusia di Provinsi Jambi juga akan meningkat. Demikian itu. Oke, baik, ke Pak Suyadi. Pak Suyadi terakhir, Pak Suyadi, apa kira-kira nanti ke depan yang akan secara teknis yang dilakukan oleh SMA 3 untuk memitigasi supaya hal-hal yang terjadi di luar Provinsi Jambi, misal keracunan, itu tidak terjadi? Ya, terima kasih. Kalau untuk memitigasi bagaimana keracunan tidak terjadi, kami ini kan menerima. Misalnya kan bahkan ada beredar kepala sekolah harus mencicipi dulu makanan untuk memastikan tidak beredar. Cuci tangan mungkin. Iya. Kalau cuci tangan itu sudah, kami sudah menyediakan beberapa wastafel di depan kelas itu, dan anak-anak membawa sendok sendiri, membawa alat sendok, kemudian tempat minum. Yang diomprengnya tidak dikasih sendok? Enggak. Oh, memang enggak ya? Yang cuma ompreng saja, jadi sendok sendiri, tempat minum sendiri. Jadi cuma makan minumnya disediakan, anak-anak harus bawa sendiri. Jadi terus yang berikutnya ketika untuk keracunan ya mungkin sama tadi, harusnya apa dari pihak, saya pikir tadi penjamah itu yang tukang cicipin tadi. Tukang masak nggak taunya. Mungkin dari MBG itu harus ada tim itu memastikan jangan sampai malah atau sekolah atau guru. Kan sekarang ini ada istilah MBG menambah beban guru. Nah, itu yang mungkin harus kita hilangkan. Mungkin ya masukan juga sih, kalau kami ada guru yang jadi panitia atau TU jadi panitia, harapannya adalah jatahnya gitu. Oh, oke. Gitu. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Pak Safrial, terakhir Pak, singkat saja Pak. Apa yang disampaikan Pak? Mana Pak? Singkat Pak, Pak Safrial, penutup. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap program ini kan sebenarnya kan sangat baik untuk masyarakat kita, terutama yang tadi yang membutuhkan makan bergizi gratis ini. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan kita bersama-sama, baik itu kami tidak selesai dengan kami dinas kesehatan sebenarnya. Makanya tadi dari pihak sekolah diharapkan ada juga membentuk satgas gitu ya. Jadi setelah selesai di SPPG dikirim makanannya, bisa saja nanti di sana juga dibantu prosesnya gitu ya, untuk melihat makanan ini masih layak atau tidak gitu. Jadi perlu koordinasi bersama Pak. Jadi antara dinas kesehatan, Puskesmas, kemudian BGN sendiri yang punya ini kegiatan ini, kemudian penerima manfaat tadi anak-anak sekolah. Kalau di kami ada juga penerima manfaat sebenarnya Pak, ada ibu hamil, ibu menyusui, itu juga penerima manfaat. Nah, tapi jumlahnya belum banyak Pak. Jadi harapan kami memang ini kita sama-sama perbaiki ke depan gitu ya. Yang belum baik kita perbaiki sama-sama Pak. Demikian Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Safrial, Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Jambi. Pak Umar juga terima kasih, Pak Suyadi juga terima kasih. Sama-sama kita berkolaborasi, memberikan edukasi, semuanya berkolaborasi untuk mensukseskan program ini. Mudah-mudahan MBG terus berjalan dan memberikan banyak manfaat bagi siswa-siswi pelajar supaya mendapatkan gizi yang baik dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.